Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, kreator sisi budget sobek. Baiklah teman-teman, jadi di video kali ini agak sedikit berbeda. Jadi untuk hari ini kita tidak berkegiatan di dapur dulu teman-teman, dikarenakan kondisi badan saya itu kurang sehat. Nah, untuk kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat yang bertanya tentang kehidupan Bang Yudi. Jadi ada yang bertanya, bikin dapur Berita Kunil-Kunil bagus, terus bagaimana dengan tempat kediaman kreator sendiri? Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kehidupan kreator. Jadi teman-teman, yang kalian lihat selama ini yaitu saya membangun dapur Berita Kunil-Kunil, yaitu cukup bagus yang menurut pendapat kalian. Menurut saya itu suatu ucapan yang sangat mendorong, suatu ucapan yang sangat memotivasi saya, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, jadi untuk pertanyaan dari sahabat-sahabat kalian tentang kediaman saya sendiri, jadi inilah teman-teman, ini adalah tiang yang saya dirikan, yaitu untuk kediaman atau untuk rumah saya. Dan di sini itu baru ada tiang yang saya sudah cor, dan tiang ini usianya sudah 1 tahun teman-teman. Nah, usianya itu 1 tahun bukan dikarenakan tidak dikerjakan, itu hanya dikarenakan biayanya yang belum memadai. Oke teman-teman, jadi di dalam berapa ya, 16 tiang ini sebenarnya itu dikerjakannya itu secara bertahap, yang mana saya itu selalu menyisihkan setiap penghasilan saya per bulan itu untuk dibelikan ke semen. Seberapa dapat saya dapatkan untuk membeli semen, itu saya belikan lalu saya corkan ke tiang ini. Jadi untuk 16 tiang ini kurang lebih saya selesaikan dalam waktu kurang lebih 4 bulan. Itu dikarenakan yang pertama, ya seperti yang saya bilang, jika ada sedikit rezeki itu saya sisihkan untuk membeli besi itu 2 batang, 3 batang, lalu juga semennya ada rezeki saya belikan 2 karung, 3 karung, langsung saya corkan ke tiang ini. Nah, sekarang ini sudah hampir 1 tahun teman-teman belum berjalan. Itu dikarenakan bahannya itu belum ada, dan sekarang itu tinggal proses pengecoran balok di atas. Oke teman-teman, sekarang kita lihat dulu lokasi tiang yang saya rancang untuk kediaman saya pribadi. Oke teman-teman, nah jadi ini adalah tiang yang saya cor sebagai tempat kediaman saya pribadi. Nah, ini ada, kalau tak salah berapa ya, 16, 14. Nah ini teman-teman, tiang yang saya cor untuk rumah kami. Nah di sini ada 14 tiang teman-teman. Nah jadi 14 tiang ini saya dapatkan ini dari tahap demi tahap teman-teman. Jadi bahannya itu memang dikumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil atau lebih atau sisa menyisihkan dari pendapatan saya per bulan. Jadi ada lebih makan itu
kita beli ke semen, ke besi, lalu kita cor ke sini. Nah ini, jadi ini bersambung teman-teman tiangnya itu. Seperti yang saya bilang, itu dikarenakan bahannya itu kan tidak sekali, karena kita mengerjakannya itu bertahap, dan bahannya pun kita dapat secara bertahap. Jadi tiangnya harus bersambung seperti ini. Jadi dulu tuh dapat, kalau tidak salah, dapat kebeli semen itu 3 karung, langsung saya cor semuanya. Jadi saya cor batas segini dulu seluruhnya. Nah, setelah dicor itu kita timbun lubangnya, kemudian bulan depannya dapat lagi, baru kita guyur untuk mengecor tiang-tiang ke atas ini teman-teman. Nah, dan sekarang itu tinggal pengecoran balok. Nah, untuk balok ini sebenarnya besinya itu sudah kita rangkai, namun belum cukup, makanya belum kita lanjutkan. Nah, ini dia teman-teman. Nah, jadi seperti inilah teman-teman tempat bakal kediaman saya. Jadi memang prosesnya itu tidak cepat dikarenakan biaya. Jadi ini memang bersambung teman-teman, seperti yang kita jelaskan. Itu dikarenakan bahannya itu kita beli itu secara bertahap dan dikit demi sedikit. Jadi di sini tinggal pengecoran balok atas teman-teman. Nah, baloknya ini besi kerangka itu sudah ada, tapi belum cukup, makanya belum kita lanjutkan pekerjaan. Dikarenakan balok ini tidak bisa kita cor separuh-separuh, takutnya itu patah. Jadi rencananya mau saya kumpulkan dulu bahan untuk balok, kemudian kita cor sekali. Jadi ini ukurannya itu 6 x 9 meter. Jadi rencananya ini jenis rumah panggung teman-teman. Kenapa harus saya buat rumah panggung? Karena di kampung saya ini setiap tahunnya itu pasti diserang banjir. Dalam setahun bisa 2-3 kali banjir. Oleh karena itu kita harus membuat rumah jenis panggung seperti ini, karena air itu bisa dalam sampai segini. Nah, kalau kita buat rumah depo, bayangkan kalau saat banjir kita harus pergi kemana. Jadi di sini harus saya buat rumah panggung. Jadi rencananya di atas nanti kita akan menggunakan papan untuk bahan rumahnya teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan tiang dari semen karena lebih awet, tidak merepotkan lagi. Karena kalau kita buat tiang dari kayu, saat dia akan rapuh dan kemudian sulit untuk diperbaiki lagi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk melihat kondisi untuk balok cor di atas ini. Oke teman-teman, jadi ini besi yang untuk balok gantung. Jadi besinya itu sudah saya siapkan, juga sudah cukup lama teman-teman. Seperti yang saya bilang kemarin, belum bisa kita pasang dikarenakan masih kurang. Dan yang namanya balok itu harus kita cor sekali, biar jangan sampai corannya itu bersambung-sambung, karena takut nanti itu patah. Jadi di sini saya menggunakan besi 10 teman-teman. Dan ini saya menggunakan kromo dan double kromo. Nah ini. Jadi kromo itu istilah lain mungkin apa ya? Mungkin sekur teman-teman. Jadi sekur, silang sebagai kekuatan untuk kerangka ini. Jadi ini usianya sudah cukup lama juga. Mungkin kalian sudah lihat kondisinya.
sekarang itu sudah karat. Jadi sudah karat teman-teman. Nah, untuk batu koral kita masih ada, cukup untuk cor balok, tapi yang kendalanya itu hanya di besi saja. Jadi baloknya itu hanya sedikit yang kurang itu teman-teman. Nah, ini untuk balok pendeknya teman-teman. Ini hilang satu. Kemarin 2 saya buat yang pendek ini. Tinggal 1 lagi. Waduh. Hilang guys, 1 baloknya. 2 atau 3 ya? Pikir saya kan. Nah, dan yang ini 2 lagi teman-teman, itu untuk balok yang panjangnya. Jadi sudah 3 balok panjang, dan aturan itu 3 balok pendek, tapi balok pendeknya tuh besinya hilang 2 kayaknya. Ya nggak apa-apa lah. Semoga saja yang mencurinya bisa dapat berkah. Oke teman-teman, jadi setelah melihat tempat yang lagi dirancang untuk kediaman saya pribadi, dan sekarang kita menuju ke tempat yang sekarang saya tinggalin bersama keluarga kecil saya. Oke, sekarang kita menuju ke tempat saya tinggal saat ini. Oke teman-teman, jadi sekarang kita itu berada di tempat tinggal saya yang sekarang kami tempati bersama keluarga kecil saya. Nah, disinilah keadaannya tempat tinggal kami untuk sekarang. Oke, mungkin kita akan lihat dulu teman-teman. Nah, jadi ini tuh bentuknya seperti bedeng. Yang berwarna hijau ini tempat yang kami tinggali. Jadi di sini itu kita itu hanya menumpang dan tidak dikenakan biaya bayar tempat tinggal. Jadi kita hanya dibebankan untuk memperbaiki tempat ini teman-teman. Nah, jadi sebelum kita menempati tempat ini, kondisi rumah ini sebelumnya itu seperti ini teman-teman. Jadi kondisi sebelumnya itu seperti ini, sudah luluh lantai seperti ini. Kemudian kita perbaiki menjadi tempat yang agak sedikit layak huni. Nah, jadi kita tidak dibebankan biaya menunggu tempat ini, hanya saja kita dibebankan untuk memperbaiki atap-atap yang bocor dan lantai-lantai yang sudah rusak. Di sini itu adalah perumahan sekolah. Jadi ini perumahan sekolah teman-teman, bukan hak milik pribadi. Jadi kita di sini hanya menumpang kepada sekolah. Cuman kita sudah dapat izin dari kepala sekolah untuk menempati tempat ini. Cuman hanya saja dia tidak bertanggung jawab bila suatu saat nanti akan ada perbaikan, ada renovasi untuk tempat ini, dan kita itu harus pindah mencari tempat lain. Nah, jadi seperti ini teman-teman kondisi tempat yang sekarang itu tempat kami tinggali bersama Alif, Alia dan istri. Nah, jadi dulunya itu tempat itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini kosong, tidak ada yang menghuni, tidak ada yang perbaiki. Nah,
Oke, mungkin kita langsung melihat keadaan kondisi dalam. Oke teman-teman, nah jadi untuk kondisi dalamnya, jadi di sinilah tempat ruang tamu dan juga di sini juga tempat tidur. Jadi ini lokasinya itu 3 x 3 meter, tempat lokasi tidur sekalian ruang tamu teman-teman. Jadi untuk keseluruhan tempat ini berukuran 3 x 5 meter. Tapi ya alhamdulillah karena kita masih diberi izin untuk menunggui tempat ini. Dan di sini tuh sudah banyak kita perbaiki teman-teman, dari atap yang sekarang sudah tidak bocor lagi. Kemudian untuk bagian dapur sudah kita kasih juga WC. Jadi untuk menunggu sini sudah termasuk agak aman, karena perlengkapan tuh walaupun sedikit tapi sudah ada gitu. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video kita kali ini, video tentang dibalik layar keadaan sesungguhnya kreator si baju sobek. Baiklah teman-teman, jadi terima kasih bagi kalian yang sudah berkunjung ke tempat tinggal kami. Jadi seperti inilah keadaan kami sesungguhnya. Jadi mudah-mudahan suatu saat nanti kita mendapat rezeki lagi dari Allah Subhanahu wa taala, jadi bisa berlanjut untuk berkreasi di tempat saya yang sebenarnya. Oke teman-teman, terima kasih atas kunjungannya dan sudah menonton video kreator si baju sobek. Bagi kalian yang suka, jangan lupa bantu like, subscribe dan komennya, dan mohon bantuan dan dukungannya untuk kemajuan channel kreator si baju sobek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manis sang kreator.